Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Nah, di video kali ini aku nggak masak-masak ya teman-teman. Ini aku belanja tipis-tipis aja, belanja stok yang habis di rumah aja. Dan kebetulan ini juga udah pertengahan bulan gitu ya teman-teman, jadi aku belanjanya yang habis-habis aja ya. Di sini aku belanjanya beli heat elektrik gitu ya teman-teman, isi ulangnya. Nah, di sini si Adek Rafiq dia ikut, ini dia kebingungan ya teman-teman, mau jajan apa, karena dari rumah tadi dia juga udah sibuk minta dibeliin jajanan. Ya udah, nah di sini dia itu biasanya mau beli sosis gitu ya. Nah, di sini si Adek Rafiq tuh beli sosis Kenzeler gitu ya teman-teman. Nah, dia tuh dari kemarin itu udah sibuk minta dibeliin jajanan kerupuan atau ciki-ciki gitu, cuma aku nggak izinkan ya. Nah, kali ini sebelum pergi ke minimarket tadi aku udah bilang nggak boleh jajan ciki-ciki. Nah, di situ dia cuma milih sosis Kenzeler dan juga susu. Nah, dia itu kalau ke minimarket favoritnya cuma susu coklat gitu ya teman-teman. Nah, di sini lanjut aku suruh pilih lagi dia mau apa, cuma dia nggak mau. Dia mau yang itu aja, coklat, susu coklat dengan sosis Kenzeler. Nah, lanjut di sini aku juga beli minyak makan nih teman-teman. Aku di sini beli yang merek Sanko aja. Biasanya aku pilih yang Barco ya teman-teman. Cuma ini udah pertengahan bulan, keuangan pun udah mepet, ya udah kita beli yang harga biasa aja teman-teman. Nah, kalau Barco harganya lumayan wah untuk 2 kilonya. Nah, ini lanjut ya. Ini aku mau cari persabunan. Di sini aku mau cari sabun baby. Nah, di sini aku juga mau kepengen coba sabun Harmoni teman-teman, karena sabun Harmoni ini aroma buah gitu teman-teman. Jadi kalau mandi itu rasanya segar banget gitu. Nah, ini aku beli sabun baby, Kesen baby gitu. Nah, ini biasanya untuk sabun cuci muka Pak suami ya teman-teman. Pak suami itu cocoknya cuci muka pakai sabun baby aja. Kalau misalnya dibelikan sabun pembersih muka khusus itu teman-teman, Pak suami mukanya itu kadang-kadang cenderung kering gitu loh. Nah, lanjut di sini aku juga beli Pepsodent. Kebetulan di rumah stok Pepsodent udah nggak ada, takutnya nanti habis di subuh harinya, jadi susah ya teman-teman mau nyari-nyarinya. Karena Pepsodent itu nggak boleh habis di rumah gitu ya teman-teman. Menurutku itu keperluan yang wajib juga ya. Nah, ini lanjut aku beli telur. Nah, di sini aku beli telur yang ukuran besar, satu papannya itu 54.000. Nah, berapa sih harga telur satu papan di tempat teman-teman kalau ukuran yang jumbo gitu? Boleh dong komen di kolom komentarnya aku. Nah, ini aku udah sampai di rumah, saatnya unboxing belanjaan tadi ya. Nah, di sini aku juga beli teh, tapi tadi pas di minimarket aku nggak video pas ngambil tehnya ya teman-teman. Dan juga aku beli jajanan si Ade yaitu wafer. Nah, pas ngambil wafer dan tisu juga aku nggak videoin karena tadi itu ketinggian. Terus aku minta tolong aja dengan penjaga swalayannya gitu ya teman-teman buat ngambilin, takutnya nanti kalau dipaksa ngambil sendiri jatuh semua ya kan. Nah, di situ aku juga beli deterjen cair Sosop. Sosop itu lagi promo ya teman-teman, harga normalnya itu 22.500, terus karena lagi promo jadinya 19.500. Karena kebetulan juga sabun cuciku udah habis di rumah juga ya teman-teman, jadi aku beli satu aja buat stok aja. Nah, ini aku juga dapat free box kontainer gitu ya teman-teman di sabun Softso gitu. Nah, lanjut ya, di sini aku juga mau unboxing untuk perteloran. Nah, aku tuh sekarang itu kalau belanja itu seperlunya aja sekarang ya teman-teman. Biasanya aku stok ya untuk 1 bulan ke depan, tapi untuk saat ini enggak ya teman-teman, karena lagi mengurangi juga pengeluaran keuangan ya teman-teman. Kami tuh sekarang maksudnya itu periuk masak kami udah 2 ya teman-teman, karena kan Pak suami
dinasnya sekarang nggak di kota tempat aku tinggal, jadi otomatis Pak suami di situ harus makan, kami dan anak-anak juga di sini harus makan. Makanya di sini aku harus pandai-pandai buat mengatur keuangan ya teman-teman. Nah, inilah salah satu caraku untuk menekan pengeluaran. Jadi aku belanja seperlunya aja dan untuk barang-barang yang udah habis di rumah aja. Makanya sekarang aku nggak mau stok-stok untuk satu bulan ke depan gitu ya teman-teman. Biasanya kan aku tuh kalau belanja suka beli kayak minyak makan itu aku beli satu dus, kayak gula aku beli beberapa kilo. Biasanya aku seperti itu ya teman-teman. Kayak Pepsodent gitu aku biasanya beli setengah lusin, tapi sekarang enggak ya teman-teman. Aku nih betul-betul lagi menekan pengeluaran untuk saat ini dan harus pandai-pandai berhemat juga. Aku juga nggak bisa ya ngasih tip ke teman-teman gimana caranya mengatur keuangan, karena kan setiap orang itu beda-beda ya teman-teman, kebutuhan dan keperluan buat keluarga mereka masing-masing. Dan kadang-kadang kan orang itu punya anaknya ada yang sedikit, ada yang rame. Jadi di sini aku betul-betul nggak bisa mengasih tip hemat buat teman-teman semua ya. Jadi ini hemat ala-ala aku aja. Apalagi aku mempunyai anak yang udah besar-besar, jadi butuh banget buat mengatur keuangan ya teman-teman. Ditambah lagi 2 tahun lagi si abang Rafa itu mau kuliah, jadi aku sekarang mulai betul berhemat ya teman-teman, karena kan biaya untuk kesana itu nggak murah ya teman-teman. Dan apalagi sekarang kalau anak-anak itu di SMP, di SMA, pengeluaran kita itu makin lama makin besar. Apalagi ini di bulan Agustus, bulan Juli kemarin pengeluaran betul-betul membengkak ya teman-teman, seperti beli seragam anak, beli perlengkapan sekolahnya kayak buku ya teman-teman. Nah, harga buku itu sekarang nggak murah ya teman-teman, apalagi untuk buku pelajaran sekarang harganya itu lumayan mahal. Dan aku aja satu anak itu mengeluarkan uang untuk buku aja, budgetnya itu 2.500.000 ya teman-teman, itu untuk satu anak. Apalagi aku punya 2 anak sekarang yang duduk di jenjang pendidikan yang udah lumayan tinggi ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, saat dubbing video kali ini banyak suara, yaitu terutama suara si Ade Rafiq yang begitu bising banget ya teman-teman. Aku tuh dubbingnya di siang hari. Malam tadi tuh aku rencana mau dubbing tapi udah keduluan ketiduran. Ya udah, alhasilnya aku nggak jadi dubbing gitu. Jadi aku dubbingnya sekarang di siang hari ya teman-teman. Dan malam tadi itu aku betul-betul capek banget kondisi badan teman-teman. Kebetulan kemarin itu aku lagi puasa sunat, terus aku warawiri kesana kesini ngurus sesuatu, jadinya aku tuh nggak ada istirahatnya 1 hari kemarin ya teman-teman. Jadi malamnya badan aku tuh rasanya serasa digebukin sama satu RT gitu. Dan untuk masak pun kemarin aku nggak sempat ya teman-teman, pada rencananya itu aku sore mau masak, cuma karena kondisinya udah nggak memungkinkan, alhasilnya aku tuh untuk makan malam beli gitu ya teman-teman. Dan untuk nyetrika pakaian aku tuh semalam alhamdulillah dibantu sama nenek anak-anak. Jadinya aku cuma ngelanjutin pekerjaan nenek anak-anak selesai buka puasa kemarin. Nah, di sini aku lanjut ya, aku udah ganti spray aja nih teman-teman. Nah, di sini itu spraynya udah 3 hari ya teman-teman, aku ganti lagi sekarang karena kemarin itu si Ade Rafiq tuh minum susu di atas kasur, alhasilnya untuk spraynya itu jadi ketumpahan susu gitu ya teman-teman. Dan kebetulan ini juga mataharinya cetar ya, bagus juga ya buat bongkar-bongkar spray atau selimut gitu. Nah, untuk selimut aku belum bongkar ya teman-teman, ini aku baru bongkar untuk spray aja. Nah, aku hari ini betul-betul bekejar-kejaran dengan matahari ya teman-teman, karena mataharinya itu sebentar panas sebentar mendung. Gimana nih cuaca di kota teman-teman saat ini? Apakah cuacanya sama seperti di kotaku yang nggak menentu gitu juga, kadang-kadang mendung kadang-kadang juga panas? Boleh dong komen di kolom komentarnya aku. Nah, tapi alhamdulillah ya teman-teman, walaupun bekerja-kejaran dengan matahari, alhamdulillah itu
untuk jemuranku hari ini kering dan bisa untuk disetrika. Nah itu udah 2 hari di tempatku hujan terus gitu ya teman-teman. Mulai di hari Jumat hujannya itu dari subuh nggak berhenti-berhenti, dan tadi pagi pun juga hujan lagi teman-teman di subuh harinya. Alhamdulillah ini udah sekitaran jam 2 mataharinya udah mulai terang benderang lagi. Nah untuk spray si Ade Rafiq itu tadi aku cuci ya teman-teman, jadi belum kering, makanya ini aku nanti sore aja buat ngalasin spraynya si Ade Rafiq. Spraynya si Ade Rafiq aku pakain sekarang spray anti ompol ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak payah-payah buat jemurin kasur, nanti kalau diompolin paling aku tinggal cuci buat spraynya aja. Nah ini aku udah ganti juga untuk sarung bantalnya. Nah di situ jangan sapok ya dengan kelakuan si Ade Rafiq. Aku habis ganti spray dia langsung aja ikut naik ke atas tempat tidur ya teman-teman. Nah beginilah ya teman-teman kalau mempunyai balita yang lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan diharap ya rumah ini bisa rapi, bisa bersih kinclong. Nah tapi tuh cukup disyukuri aja ya teman-teman. Dia berarti kalau dengan aktif tuh tandanya anak kita masih dalam keadaan sehat. Takutnya kalau dia diam aja ya teman-teman, itu bakalan kita nanti bertanya-tanya ya teman-teman. Nah di sini si Ade Rafiq tuh sibuk ya teman-teman membentangin sajadah gitu. Pokoknya si Ade Rafiq ini ada aja lah kelakuannya teman-teman. Nah di situ teman-teman nanti dengan sapok ya dengan kelakuan anak bujangku yang satu ini. Pokoknya dia paling rempong sekali kalau aku udah bekerja gitu ya teman-teman. Apalagi kalau aku udah ganti spray, dia pasti kepengen ikut juga buat bantuin aku mengganti spraynya. Tapi alhasil spraynya itu bukan malahnya rapi ya, jadinya itu amburatur. Nah dia marah itu teman-teman sama aku karena itu aku masukin spray itu ke bawah lagi biar lebih rapi. Nah di situ dia ngamuk loh teman-teman sama aku. Aku dilemparin pakai sajadah. Nah dari situ dia juga marah ya teman-teman karena bantalnya itu tadi juga aku taruh lagi ke situ. Nah itu kelakuannya bikin aku kadang-kadang ini teman-teman yang bikin kita kesal, yang bikin kita ketawa dengan kelakuan si bocil yang satu ini. Nah di situ dia naruhin aku dengan sajadah itu ya teman-teman. Nah di situ juga kadang-kadang kalau nggak bisa kita nahan emosi, kadang tangan ini juga bisa berjalan juga sendiri ya teman-teman. Kadang kena cubit gitulah teman-teman keadaannya. Dan di situ dia itu lagi ngamuk ya teman-teman. Dia tuh marah karena dia tuh minta perhatian dari aku masih sibuk aja buat bekerja. Nah di situ dia mulailah dengan menggoyang-goyang tripod aku. Nah di situ aku teriak-teriak minta tolong Pak suami handle si adik dulu. Nah begini ya teman-teman deritanya seorang konten kreator yang masih mempunyai anak yang lagi aktif-aktifnya. Gimana nih teman-teman di rumah yang punya anak seumuran sama dengan aku, apakah seriwuh ini juga kalau di rumah? Boleh dong komen di kolom komentarnya aku. Nah lanjut ke videonya ya teman-teman. Nah di sini aku udah mau selesai buat gantiin sarung bantal juga. Nah di sini aku mau sapa-sapa teman-teman di rumah semua. Teman-teman di rumah yang lagi nontonin video aku ini lagi ngapain aja? Lagi rebahan atau lagi aktivitas sama seperti aku? Yang lagi beraktivitas atau lagi istirahat, aku temani ya aktivitas dan istirahatnya lewat video aku ini. Semoga ya video aku ini bisa memberi manfaat buat teman-teman semua dan juga bisa memberi motivasi buat teman-teman semua ya. Nah aku juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah setia nontonin video aku dari awal hingga akhir, dan juga yang udah share video aku ke komunitasnya. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku ini, jangan lupa ya like dan subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar setiap aku mengupload video terbaru, teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari aku. Nah ini lanjut ke video teman-teman. Nah ini videonya aku lanjutkan di sore harinya.
ketika alas kasur si Ade Rafiq ini udah kering ya teman-teman, karena kan alas kasur ini juga nggak bisa disetrika ya teman-teman, karena kan ini alas kasur anti ompol gitu. Sebetulnya ini untuk kasur ukuran besar, tapi karena dia punya karet sekeliling gitu, jadi aku pasangin aja buat kasur kecil ini ya teman-teman. Dan alhamdulillah dia juga pas dan nggak lari-lari juga untuk si alas kasurnya. Pokoknya harus berpandai-pandai ya teman-teman, buat ngalasin kasur ini, biar nanti kalau kena ompol itu nggak capek-capek buat jemurin kasurnya, cukup buat bongkar spray dan dicuci bersih gitu. Nah, seperti inilah jadinya kalau udah dialasin kasur si Ade ya teman-teman. Karena kan memang ini bukan ukurannya, ya udah seadanya aja dan sebisanya aja buat ngalasin kasurnya. Pokoknya satu hari ini memang luar biasa buat kesibukan aku ya teman-teman. Nah, di sini nanti ini aku mau lanjut ke Grapari gitu ya teman-teman, karena aku mau beralih untuk jaringan wifi aku, karena jaringan wifi aku yang kupakai sekarang ini lelet banget, nggak bagus gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku mau beralih ke sini ya teman-teman untuk jaringan wifi-nya, biar nanti untuk wifi-nya itu lancar gitu ya teman-teman. Nah, kalau wifi di rumah itu lelet ngandet, yang ada nanti bikin kepala sakit gitu ya teman-teman, karena si Ade Rafiq itu kalau udah berhenti sedikit aja videonya dia langsung ngamuk. Assalamualaikum, bye bye.